Saya langsung saja menyampaikan materi pada hari ini, yaitu mengenai tokoh Al-Hallaj, yang sebenarnya saya berjanji menyampaikan makalah, namun saya belum sempat menyiapkannya. Tetapi saya membawa buku yang merupakan kumpulan pernyataan para ulama dan semacam buku kesaksian lah tentang Al-Hallaj dan quote-unquote ajaran-ajarannya begitu. Tokoh Al-Hallaj ini kan hidup di abad ke-3 Hijriah, dilahirkan di Persia, aslinya bukan orang Arab tapi orang Persia, dan ini oleh para scholar dinilai mempunyai pengaruh di dalam pembentukan kepribadian tokoh yang sangat kontroversial ini bagi sementara orang. Tapi bagi saya sendiri, Al-Hallaj tidak demikian. Al-Hallaj adalah salah satu bukti dari Tuhan yang pertama-tama mendukung konkretnya apa yang kita sebut sebagai kenabian, dan yang kedua konkretnya pembinaan atau kemungkinan membina hubungan yang intim antara makhluk dan Tuhan. Al-Hallaj adalah salah satu fenomena di dalam hal membangun hubungan yang intim antara Tuhan dengan hamba. Oleh karena itu saya tidak pernah melihat Al-Hallaj sebagai tokoh kontroversial. Lebih kontroversi Imam Ghazali sebenarnya, jika kita mau fair menilai. Karena Al-Ghazali berbicara tentang berbagai kasus, berbagai problematika di dalam pemikiran Islam, baik itu yang menyangkut filsafat, logika, syariah, yang menyangkut ketuhanan, kenabian, dan seterusnya. Dan selalu saja kita temukan Al-Ghazali itu memiliki dua pendapat. Al-Ghazali bisa kita lihat sebagai seorang intelektual subversif gitu. Artinya masuk kemana-mana, melakukan perdebatan dalam berbagai ilmu yang ada, sehingga kita tidak bisa mendeteksi sebenarnya sikap Al-Ghazali yang sebenarnya itu apa. Kita mau menganut Ihya Ulumuddin, tapi kita mempunyai buku Maqasid Al-Falasifah ini. Atau kita mau menyatakan dia adalah seorang filsuf, tapi kita punya buku Tahafut Al-Falasifah. Jadi seakan-akan Al-Ghazali itu selalu mempunyai dua muka di dalam perdebatan intelektual gitu. Sedangkan Al-Hallaj itu hanya hidup untuk satu dan hanya hidup untuk yang tunggal itu. Jadi dari mana kontroversinya gitu? Al-Hallaj hanya hidup untuk Tuhan, dan dia membaktikan dirinya di dalam itu, dan tidak mengenal kompromi, di dalam membangun tujuan hidupnya itu sebagai suatu kesadaran yang sedemikian rupa sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Nama aslinya Al-Husain ibnu Mansur, yang lebih terkenal dengan julukan Al-Hallaj. Dijuluki Al-Hallaj bukan karena kakeknya yang bernama Al-Hallaj atau bapaknya atau dari keturunannya, tetapi hikayahnya itu ketika suatu hari dia dipercayakan oleh seorang pemilik toko kapas. Lalu setelah meminta bantuan atau setelah membebankan kepada Al-Husain ibnu Mansur ini untuk menjaga tokonya sebentar karena yang punya mau pergi suatu tujuan, suatu pekerjaan. Lalu begitu yang punya toko kembali, dia mendapatkan kapas-kapas itu sudah pada menjadi tergulung begitu, untuk saya tidak tahu namanya, terpintal gitu ya. Lalu yang Al-Hallaj ini adalah pemintal, lalu dijulukilah dia sebagai Al-Hallaj. Menurut sebagian ulama ini dianggap sebagai salah satu karamah daripada Al-Hallaj itu. Karena sejak masih muda itu sudah memperlihatkan keanehan dan kesungguhan itu. Banyak hal peristiwa yang terjadi dalam diri Al-Hallaj itu dia sendiri tidak menyadari. Sebagai karirnya, kalau boleh kita katakan, itu sebagaimana lazimnya dalam setiap perkembangan spiritual, itu selalu saja ada syekh atau pimpinan spiritual atau pembimbing spiritual
di mana seseorang melatih diri di bawah bimbingannya. Sama dengan Al-Hallaj, itu pernah berguru kepada Al-Junaid, pernah berguru kepada Abul Husain An-Nuri, itu teman Al-Junaid juga, teman diskusi lah di Baghdad itu. Mungkin kita perlu mengambil kejelasan lebih tepat mengenai apa yang disebut sebagai zawiyah, khanqah, tarekat atau halakat gitu. Dalam prakteknya sama maknanya. Yang terkesan dewasa ini bagi kita terutama bahwa tarekat itu adalah perkumpulan orang-orang untuk kita kumpul untuk sekedar melakukan zikir bersama, itu di bawah bimbingan syekh. Itu yang kita sebut sebagai tarekat atau khanqah atau zawiyah. Kalau dulu pada masa Al-Hallaj, pada masa Al-Junaid di Baghdad, itu di Masjid Asyuniziyah di Baghdad, Al-Junaid itu sudah membangun sebuah forum yang belakangan kita sebut sebagai tarekat. Jadi tarekat itu atau forum itu adalah forum diskusi sebenarnya. Jadi forum pertemuan para ahli-ahli tasawuf di dalam menginteraksikan pengalaman spiritual masing-masing yang itu diriwayatkan ke kita yang menjadi sebuah khazanah keilmuan, lantas kita anggap sebagai ini adalah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh mereka. Padahal itu sebenarnya adalah hasil dialog atau hasil interaksi gitu, hasil diskusi antara para kelompok ini. Oleh karena itu, maka Al-Junaid itu disebut sebagai imamut ta'ifah, imamnya para sufi. Karena dari dialah sehingga kelompok intelektual yang lebih spesial ini disebut sebagai ahlu tarika, sebagai ahli ahli tasawuf, sebagai apa yang sebelumnya kan masih belum kelihatan betul organisasi mereka itu. Nah, di antara teman-teman Al-Junaid itu juga ada An-Nuri yang dimana Al-Hallaj berguru kepadanya. Di dalam tasawuf kita tahu bahwa seseorang berguru kepada seseorang yang lain itu tidak ditentukan oleh senioritas di dalam umur, tetapi senioritas di dalam maqam, itu senioritas di dalam posisi spiritual di sisi Tuhan atau di dalam perjalanan spiritual menuju Tuhan itu. Para penulis sejarah tidak terlalu begitu menarik barangkali untuk menelusuri tanggal kelahiran Al-Hallaj, wafatnya, bagaimana pendidikannya secara formal, karena kita semua selalu terbawa-bawa oleh tragedi pembunuhan atau tragedi penyaliban yang sebenarnya bukan tragedi itu, tapi tragedi pembantaian Al-Hallaj. Karena itu pembantaian yang bukan saja menyangkut fisiknya, tetapi menyangkut seluruh Al-Hallaj sebagai satu kesatuan. Pemikirannya dibantai, fisiknya dibantai, popularitasnya dibantai, dan seterusnya. Oleh karena itu di Barat dikenal Al-Hallaj itu sebagai simbol pengorbanan Yesus, gitu. Simbol pengorbanan Tuhan seperti yang Yesus lakukan gitu. Biarlah dia disalib demi untuk menanggung dosa-dosa manusia atau dosa-dosa hamba. Kita lebih tertarik karena ini yang lebih katanya lebih kontroversial atau lebih mengundang perdebatan, lebih mengundang perhatian. Menurut Ibnu Khalkan, itu Ibnu Khalkan dalam Wafayatul A'yan, dalam catatan-catatan kematian para tokoh itu, Wafayatul A'yan, Ibnu Khalkan, dia mengatakan, dia menulis bahwa Al-Hallaj itu dibunuh tanpa bukti yang bisa diandalkan untuk bisa dikatakan sebagai alasan untuk membunuh. Apakah seorang murtad, apakah seorang kafir? Itu tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk mengatakan bahwa dia itu berhak untuk dibunuh pada tahun 309 Hijriah tadi itu. Yang saya bisa dapat dari berbagai bacaan yang kita simak di dalam literatur bahwa Al-Hallaj adalah pertama-tama korban persaingan intelektual yang mengarah kepada kepentingan politik. Para ulama atau para pemimpin agama, katakanlah para kiai, para orang-orang yang merasa dekat dengan pusat kekuasaan, itu risih melihat Al-Hallaj ini sebagai tokoh yang sangat karismatik dan pengaruh di mana-mana. Itu bisa dibayangkan kalau Khalifah Ja'far sendiri yang lewat di satu jalan A,
lalu kebetulan Al-Hallaj lewat di jalan B, semua masyarakat berkumpul di sekitar Al-Hallaj dan membiarkan khalifah lewat tanpa ada yang gubris. Sebegitu berpengaruhnya sosok Al-Hallaj ini. Dan itu bagi Al-Hallaj sendiri bukan sesuatu hal yang dapat mempengaruhi dirinya gitu. Dia sendiri tidak menyadari bahwa orang-orang sangat menghormatinya, orang-orang sangat terpukau kepadanya, karena dia hidup untuk yang satu, dia hidup untuk cintanya kepada Tuhan. Jadi berbagai cara yang dilakukan orang untuk, paling tidak para penguasa itu bagaimana caranya supaya orang ini tidak mengganggu lah, padahal tidak pernah mengganggu kan. Al-Hallaj hanya mengekspresikan apa yang dia alami, yang kebanyakan atau yang kebetulan gitu ya, ungkapan-ungkapannya itu banyak menyindir atau banyak mengena kepada orang-orang yang tidak mempunyai niat baik di dalam hidup ini gitu. Jadi dia sendiri sebagai seperti seniman, seperti penyair yang hanya mengungkapkan syair-syairnya tanpa mempertimbangkan akan melukai perasaan siapa, akan menyinggung siapa. Dia sebagai penyair, dia ungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, sehingga ini mengundang orang untuk menjadikannya sebagai kambing hitam di dalam memperjuangkan kekuasaan mereka itu, baik kekuasaan intelektual, kekuasaan politik, kekuasaan sosial dan seterusnya. Kebetulan juga di dalam dunia tasawuf ini begitu gampang orang luar, maksud saya orang yang tidak mengalami atau orang yang tidak berada di dalam lingkaran tasawuf itu begitu gampang bagi orang luar untuk menilai, untuk mengklaim kesesatan ajaran-ajaran di dalam tasawuf. Sebutlah misalnya yang paling terkenal, misalnya yang menyangkut dengan Al-Hallaj adalah konsep-konsep mengenai apa wahdatul wujud atau wahdatus syuhud ya, panteisme, lalu unifikasi dan berbagai hal yang berkaitan dengan itu, sehingga gampang sekali orang tercap kafir itu. Si A atau Al-Hallaj mengaku bahwa dialah Tuhan ya, anal haq, dia bilang kan, akulah Tuhan yang maha benar. Lantas dengan begitu orang menguraikan dia percaya kepada wahdatul wujud, yang melihat segala sesuatunya itu hanya satu ya. Melihat pohon adalah Tuhan ya, melihat dirinya adalah Tuhan. Begitu penafsiran orang luar itu, yang sebenarnya jauh berbeda dengan orang yang mengalami itu sendiri. Karena kita harus pertama mengakui dulu bahwa pengalaman spiritual itu adalah pengalaman pribadi kan, pengalaman individual. Walaupun semua orang mengalami cinta itu ya, merasakan, tetapi itu tetap sebagai pengalaman individual dan itu tidak dimasukkan ke dalam ukuran logika formal gitu. Umpamanya saja seseorang, atau di dalam legenda misalnya kita sering mendengar gitu ya, cerita Laila Majnun gitu. Maksudnya si Qais yang Majnun Laila gitu. Si Qais yang mabuk kepayang terhadap Laila. Seluruh dunia mengatakan kepada Qais bahwa Laila itu sebenarnya nonsens gitu kan, tidak berhak untuk dicintai, tidak berhak untuk diperhatikan saja tidak, dari segi kecantikan juga tidak, dan segala macam. Tapi kan itu perasaan Qais. Menurut Qais, Laila lah segalanya kan. Masukkan logika apapun Qais tidak akan terima, karena itu pengalaman pribadinya. Sama, cinta kepada Tuhan itu lahir di dalam dirinya dan menguasai seluruh jiwa raganya. Kenapa kita harus salahkan kalau dia tidak pergi ke mencari kekayaan dunia? Kenapa kita protes kalau dia mengkhususkan hidupnya itu hanya untuk ibadah itu? Nah, ini pengalaman pribadi. Oleh karena itu saya kurang sepakatlah barangkali kalau dikatakan bahwa di dalam dunia tasawuf itu banyak hal-hal yang bersifat kontroversial. Tidak ada yang kontroversi di dalam tasawuf, karena yang dibangun dalam tasawuf adalah kedamaian. Aneh itu kaum intelektual kita sekarang ini gitu ya. Berdebat kita tentang Al-Hallaj, berdebat kita tentang Ibnu Arabi, tentang wahdatul wujud, tentang mahabbah, tentang ma'rifat ya, hanya karena satu, karena kita nggak ngerti ya. An-nasu a'da'u ma jahilu. Selama belum mengerti, manusia akan saling konflik, saling bertentangan. Ironisnya para
tokoh-tokoh besar ini tidak pernah berdebat, tidak pernah konflik, tidak ada protes satu sama lain. Dulu kaum intelektual tasawuf satu-satunya golongan intelektual yang tidak memiliki permasalahan. Lihat saja itu. Antara Al-Hallaj dengan Al-Junaid itu tidak ada saling mengerti mereka. Semua saling mengerti. Hanya orang-orang belakangan kita ini karena menggunakan pendekatan historis dialektik, lalu berusaha untuk merumuskan suatu tokoh dalam bentuk konflik dengan siapa. Katakanlah konflik antara Al-Hallaj dengan Al-Junaid. Al-Junaid misalnya digambarkan mengatakan Al-Hallaj itu hanyalah seorang anak kecil yang masih sangat bersahaja dalam pengalaman spiritual. Al-Hallaj sendiri mengatakan Al-Junaid itu hanyalah seorang yang masih mengikuti ulama zahir, yang masih mementingkan ibadah-ibadah yang riya, yang menganggap memiliki sesuatu hak pada Tuhan, setidaknya hak apresiasi dari Tuhan. Padahal hidup yang sebenarnya menurut Al-Hallaj adalah bagaimana kita menjadi bayangan di dalam sifat Tuhan yang selalu mencipta. Di dalam dunia tasawuf itulah terdapat kedamaian intelektual. Jadi tidak layaklah bagi para peneliti atau para pengamat untuk mempertentangkan sesuatu di dalam tasawuf, karena mempertentangkan pemikiran-pemikiran dan tasawuf itu sendiri menunjukkan kepada kita bahwa yang bersangkutan itu sebenarnya nggak memahami masalah, karena dia nggak mengerti, dia nggak ikut merasakan, lantas dia mempertentangkan, mempermasalahkan. Seperti itu tadi yang saya contohkan itu, mempermasalahkan kenapa Qais mencintai Laila, padahal masih banyak yang lain kan, masih ada Fatma, masih ada siapa, kenapa kok Laila gitu? Keinginannya cuma begitu kok, dia mendapatkan dirinya di situ kok, itu masalahnya. Jadi lalu dengan pendekatan seperti itu kita masuk ke dalam konsep wahdatul wujud, kita mempersoalkan secara filosofis wahdatul wujud itu apa. Tapi kalau kembali kepada aslinya, emang yang wujud itu siapa? Kita aslinya nggak ada kok. Bukan penciptaan kita saja yang kita tergantung kepada Tuhan, tapi keberadaan kita untuk di dunia ini, keberadaan setiap makhluk. Kalau bukan Tuhan memelihara, akan hilang, akan mati, ya, akan terhapus dari wujud. Hanya Tuhan yang memberi wujud, dan Tuhan memelihara wujud itu di dalam makhluknya. Lantas kita mengatakan makhluk itu ada. Kalau tidak mungkin gitu. Jadi memang wujud itu cuma satu. Kita adalah bayangan di dalam wujud itu. Kita sebut sebagai tajalli, tajalliyat, manifestasi. Tuhan bertajalli. Tetapi itu kita tidak capai melalui rekayasa rasional. Kita merasakannya. Seperti kata Al-Hallaj, dari segi kejauhan, jauh melebihi jauhnya matahari dari kita, sebagai hanya sekedar sebagai perbandingan. Tapi dari segi dekatnya, kita rasakan sinarnya. Itu ibarat matahari. Kalau kita lihat, itu jauh sekali hakikatnya antara kita dengan matahari, sedemikian jauh. Tetapi dari segi sinarnya, dia ada bersama kita, dan kita tergantung justru kepada itu. Mengapa suatu perasaan yang menguasai jiwa raga seseorang untuk menuju kepada Tuhan itu? Karena menurut Al-Junaid juga, Tuhan itu wujudnya lebih akwa, lebih kuat, lebih prioritas daripada wujud kita. Maka kalau dia hadir, dia menghapuskan seluruh wujud yang ada, karena jauh lebih kuat. Seperti sinarnya matahari juga, kembali, kalau matahari terbit, sinarnya akan menyerap seluruh sinar-sinar yang lain. Demikian juga wujud Tuhan itu jika hadir di dalam diri kita. Oleh sebab itu, maka konsep wahdatul wujud, wahdatus syuhud, fana, itu adalah tiga serangkai yang tidak terpisah-pisah, ya. Walaupun yang kita kenal sekarang, misalnya di dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dipisahkan gitu, antara konsep wahdatul wujud dengan konsep wahdatus syuhud. Yang mereka terima adalah wahdatus syuhud, tidak menerima wahdatul wujud. Padahal kalau mau pikir-pikir tidak perlu terlalu panjang itu, ya, simpel sekali. Wahdatus syuhud itu adalah kesaksian yang tunggal gitu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat. Jadi kesaksian Tuhan akan keesaannya, kesaksian malaikat akan keesaannya Tuhan, dan kesaksian para ulul ilmi, orang-orang yang berpengetahuan atau orang-orang yang diberi ilmu oleh Tuhan, menyaksikan keesaan Tuhan. Kesaksian yang hakiki itu adalah kesaksian Tuhan.
kepada dirinya sendiri. Manusia tidak berhak melakukan manusia tidak terlalu sombonglah manusia itu kalau menganggap dirinya mampu mempersaksikan keesaan Tuhan. Dari mana kita dapat? Hanya dari Dia gitu. Jadi Dia yang memberlakukan kesaksiannya itu ke dalam diri hamba, sehingga terjadilah tauhid yang sebenarnya. Nah, ini dikatakan di kesaksian sesuatu yang tidak eksis, tidak bisa disaksikan. Seakan-akan saya ingin mengatakan bahwa wahdatul wujud itu adalah asas daripada wahdatus syuhud. Kalau kesatuan wujud itu tidak ada, maka kesaksian tidak akan pernah manunggal. Kalau selama kita menganggap bahwa wujud itu berbanyak-banyak, berbilang-bilang, maka kesaksian kita pun akan berbilang-bilang, bervariasi. Ya contohlah misalnya kita melakukan sholat, walaupun dari awal takbiratul ihram itu sudah ikrar di dalam hati kita, dan itu ikhlas ikrarnya kan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-Ghazali juga di dalam Ihya Ulumuddin menyindir ini, betapa kita itu mengkhianati diri sendiri sebenarnya. Setiap hari 5 kali kita berikrar, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Tuhan semesta alam. Begitu selesai membaca, yang kita ingat si A ngutangnya sekian, atau si apa gimana berurusan ini dengan itu, tuh sementara baca Fatihah itu juga lewat gitu loh. Kenapa? Karena terlalu banyak wujud yang kita akui. Jadi kesaksian itu kita pun banyak, walaupun sudah berikrar. Kalau cuma wujud Tuhan yang ada, maksudnya kita tidak mengakui adanya wujud yang lain, pasti kesaksian kita menuju kepada Tuhan. Kalau dari awal itu seluruh yang ada di selain Tuhan ini hanyalah bayang-bayang, ngapain kita mengejar bayang-bayang? Padahal ada yang lebih konkret, yang lebih eksis ini. Maka kita mengenal hanya lebih menuju kepada Tuhan, dan dengan begitu kita bisa konsisten. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Imam Ghazali, kalau seseorang merenungkan dirinya sendiri, itu mestinya lebih malu kepada dirinya sendiri daripada malu kepada Tuhan. Setiap saat berikrar kepada Tuhan, tapi tetap baca. Karena yang kita akui itu adalah banyak wujud materi, wujud kekayaan, wujud kekuasaan, dan seterusnya gitu. Yang semestinya kita lebih memusatkan kepada wujud Tuhan, kita berada di dalam wujud Tuhan itu, sehingga kita terpelihara. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Hanya Tuhan yang paling baik memelihara, bukan kekuasaan, bukan materi, bukan kekayaan dan sebagainya. Hanya Tuhan yang lebih baik dalam memelihara. Begitu kita menggantungkan diri kepada wujud-wujud yang lain, maka seluruh tatanan hidup kita ini sendiri secara pribadi juga akan terganggu. Itu maka terjadilah penyakit-penyakit yang kita alami sendiri, karena terlalu banyak wujud yang kita. Inilah saya pikir inti dari, kalau boleh dikatakan ajaran, kalau boleh dikatakan konsep, kalau boleh dikatakan teori Al-Hallaj. Satu-satunya yang membedakan Al-Hallaj dari yang lain adalah bahwa antara wahdatul wujud dan wahdatus syuhud itu tidak boleh dipisahkan. Jadi ini adalah platform daripada atau paradigma di dalam pemikiran Al-Hallaj. Saya sendiri tidak yakin bahwa Al-Hallaj telah memformulasikan pemikiran atau paradigma ini untuk mendasari seluruh perilaku intelektualnya atau perilaku sufisnya dan seterusnya. Tidak, karena memang di dalam tasawuf itu hatta pendidikan pun seakan-akan tidak direncanakan, karena penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dan sekali lagi ini adalah masalah perasaan. Ini bukan masalah rekayasa rasional. Kalau kita berbicara tentang rasionalisme, itu nanti terjebak lagi kita dalam perdebatan. Lah kalau mau menyerahkan diri kepada Tuhan, ya ndak usah berusaha lah. Kenapa dia ndak menentukan? Itu kan rasionalisme. Itu kan legitimasi. Apapun rasio kita itu, akal kita itu bisa memberi legitimasi. Al-Quran mengisahkan itu sedemikian terbukti ya. Nabi Yusuf ya dan saudara-saudaranya
sudah menyimpan niat jahat di dalam diri mereka itu untuk membunuh Yusuf atau untuk menghilangkan Yusuf karena dengki. Tapi sedemikian masuk akal alasan-alasan yang diajukan kepada orang tuanya. Bapak, kenapa tidak membiarkan Yusuf pergi main-main sama kami suatu hari? Kami akan jaga, kami kan kuat, kami banyak. Bapaknya bilang, wah saya takut kalau jangan-jangan kalian lengah, lalai, lantas dia termakan oleh serigala. Enggak mungkin lah, itu mustahil terjadi, kami kan banyak. Nahnu usbah, gitu, dia bilang. Jadi bukan hanya golongan tapi usbah, itu seluruh suku dengan segala kekuatan yang dia miliki, yang disebut sebagai usbah, asobiyah, jadi fanatisme itu. Jadi rela mempertahankan keberadaannya gitu, rela berkorban demi Yusuf. Itu alasan-alasan yang diajukan, padahal mereka tahu sendiri bahwa di dalam diri mereka itu ada niat jahat. Jadi sebenarnya rasionalisme kita itu kalau tidak terlepas dari pengaruh hawa nafsu tidak akan ada gunanya, karena kebenaran bisa berbalik menjadi kejahatan dan kejahatan bisa didesain sedemikian rupa untuk menjadi sebuah kebenaran. Kenapa? Karena tidak bersih. Nah, maka asas dasar prinsip daripada segala kegiatan itu adalah pertama-tama membersihkan diri dari segala sesuatunya selain Tuhan, dan itulah yang ditempuh oleh para sufi ini di dalam apa yang kita sebut sebagai pendidikan maqamat, itu pendakian spiritual yang kita lakukan. Tetapi secara umum ini tidak bisa kita katakan sebagai suatu perencanaan yang matang secara sistematis kita lakukan, karena seluruhnya tergantung kepada kehendak Tuhan, dan sekali lagi itu adalah masalah perasaan dan hubungan yang terasa intim sekali antara kita dengan Tuhan. Jadi wahdatul wujud adalah dasar daripada wahdatus syuhud. Jadi mengakui wahdatus syuhud berarti mengakui wahdatul wujud. Ini dalam kacamata Al-Hallaj. Ya, dengan alasan yang simpel yang saya sebut tadi, bahwa kita mau menyaksikan keesaan Tuhan, haruslah keesaan Tuhan itu menjadi wujud yang satu. Ya, sebab tidak bisa kita menyaksikan yang tunggal itu kalau yang tunggal itu banyak. Jadi tidak bisa terpisahkan. Walaupun ulama belakangan itu memisahkan antara wahdatus syuhud dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud tidak bisa diterima karena ini menganggap Tuhan bersatu dengan hamba atau dan sebagainya. Tetapi wahdatus syuhud itu hanya masalah perasaan, kesaksiannya. Dia menyaksikan. Ya, siapalah yang keberatan kepada Qais misalnya, kalau yang dia memandang ke pasir di laut, di pantai, yang dia lihat adalah Laila, ya, memandang pohon-pohon yang dia lihat adalah Laila, ya. Memandang apa adalah Laila, memandang tiang listrik adalah Laila, gitu. Itu adalah masalah kesaksian, gitu. Karena yang diakui oleh Qais itu sebenarnya cuma Laila, kan? Dia tidak melihat wujud yang lain selain wujud Laila. Demikian juga di dalam pengalaman seperti ini, yang sesungguhnya Ibnu Taimiyah juga menjelaskannya seperti itu. Menjelaskannya bahwa dalam cinta harus demikian. Itu tidak bisa cinta itu mendua, kan tidak bisa. Saya kira ini yang saya anggap penting dari seluruh ajaran di dalam Al-Hallaj, yang sebenarnya untuk disebut ajaran itu bagi Al-Hallaj itu tidak tepat juga, ya. Karena Al-Hallaj ini hidup menyendiri, tidak peduli dengan yang lain. Dia tidak terlihat ada misi tertentu. Dia hanya menjalani hidup ini sebagai dia menyadari betul bahwa dia adalah bayang-bayang di dalam kreasi Tuhan. Dia menyadari betul bahwa dia adalah bayang-bayang di dalam kreasi Tuhan. Jadi kalau dia marah hari ini, Tuhan yang membuat dia marah. Kalau dia bersenang-senang besok, maka yang dia lihat adalah yang bersenang-senang itu adalah Tuhan yang. Dan sekali lagi kita harus memahami itu tadi, wahdatul wujud dengan wahdatul syuhud itu sebagai suatu kesaksian yang merupakan pengalaman spiritual dan pengalaman individual. Jadi selama kita tidak bisa memahami itu atau tidak bisa mengerti itu, lebih baik berusaha mengerti dan memahaminya daripada menolak lebih awal. Ajaran yang kedua dari Al-Hallaj, lebih baik berusaha untuk mengerti dan memahami dulu, ya, sebelum mengklaim, sebelum
menolaknya atau sebelum mempersoalkannya. Jadi berusahalah untuk memahami. Makanya Al-Hallaj mengatakan, orang mengatakan aku wali dan banyak lagi yang mengatakan aku kafir. Aku lebih senang kepada orang yang menilai aku kafir daripada yang menilai aku wali. Ditanya kenapa? Karena yang mengakui saya sebagai wali itu kan karena mengerti atau karena berbaik sangka itu kepada Al-Hallaj. Tetapi yang menuduh saya kafir itu sebenarnya menuduh kafir hanya untuk mempertahankan agama. Sedangkan mempertahankan agama itu jauh lebih baik, lebih mulia daripada hanya sekedar mengerti saya gitu, mengerti Al-Hallaj. Tetapi dalam ajaran Al-Hallaj itu sendiri, maka gambaran tentang atau simbol daripada kezaliman intelektual yang mengarah kepada pembantaian, ya, itu terlihat di dalam sosok Al-Hallaj sebagai simbol pengorbanan, ya. Begitu saja dituduh, ya, begitu saja dituduh kafir, dituduh melanggar tauhid, padahal kecuali Nabi itu tidak ada orang yang berhak mengklaim itu iman seseorang kepada Tuhan. Nggak ada. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Sistem kependetaan yang mereka ciptakan itu kami tidak anjurkan kepada mereka, kata Tuhan di dalam Al-Quran. Sistem kependetaan itu sekelompok orang yang beragama, sekelompok pemimpin agama menganggap dirinya berhak untuk mengklaim iman yang lain. Ini si A sesat, si B tidak sesat, si C sepertinya dia adalah wakil Tuhan yang menjalankan suatu pengadilan Tuhan, mengambil alih sebenarnya, saya kira itu mengambil alih fungsi Tuhan, menilai si A ini sesat, singkirkan itu, ya. Seakan-akan Tuhan itu sedemikian pelit gitu, sedemikian sempit Tuhan itu, sehingga tidak adalah tempat bagi orang-orang yang durhaka sekalipun. Padahal orang yang durhaka itu pun selalu bisa berdoa gitu. Ya Tuhan, kalau Engkau tidak berkenan menerima kedatangan kami, kepada siapa lagi kami memohon doa berharap? Tuhan kan terbuka, ya. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, itu dalam surah Ar-Rahman. Setiap saat Tuhan mempunyai urusan dengan hambanya, kan. Oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan kita tidak menggunakan istilah terbuka tabir karena Tuhan tidak pernah menutupnya. Cuma kita aja yang berpaling dari dia. Jadi ada sistem kependetaan seperti yang terjadi dalam pengadilan Al-Hallaj. Sekelompok pemimpin agama yang mengambil alih fungsi Tuhan untuk mengklaim si A sesat, kafir dan berhak untuk dibunuh. Bukan dibunuh begitu saja, dibantai. Itu jauh dari peradaban modern materialistis dengan segala kekerasan yang ada, yang kita kembangkan sekarang ini. Pada masa abad ke-3 dan awal ke-4 Hijriah itu sudah terjadi. Yang sesungguhnya orang malu berbicara tentang HAM. Bayangkan, Al-Hallaj itu dibunuh, ya, disalib, ya. Disalib baru dicincang-cincang. Ngeri sebenarnya gitu, ya. Tetapi apa yang dilakukan Al-Hallaj sewaktu di atas tiang salib itu pun orang bertanya, apa sih makna tasawuf itu? Nyatanya Anda sudah begini bentuknya. Apa yang istimewa di dalam tasawuf itu? Jawabnya apa? Tasawuf itu adalah, kalau yang kamu saksikan pada saya ini, itulah yang paling enteng, yang paling rendah di dalam tasawuf. Maksudnya untuk menanggung seluruh derita yang sebenarnya tidak derita bagi dia gitu. Karena dia melihat bahwa ini juga kreasi Tuhan, kan. Luar biasa Al-Hallaj itu, luar biasa. Jadi saya cukup terheran-heran jika seseorang tidak usah menilai bahwa Al-Hallaj itu demikian-demikian, mengatakan Al-Hallaj aja sebagai tokoh kontroversial itu aneh. Kontroversialnya di mana? Dia hidup untuk yang tunggal itu kok. Sudah mau diikat di tiang salib, minta sajadah. Bolehkah aku sholat 2 rakaat saja gitu. Disalahkan sholat, dan karena orang tahu karamahnya itu. Jadi kalau Al-Hallaj sebenarnya mau menggunakan itu, ini bahasa kami di tasawuf, ada permintaan saya akan tambah, sebenarnya anda sampai 12.30, saya sampai jam 13 pun bersedia karena saya terlambat itu. Kalau Al-Hallaj mau menggunakan itu karamahnya,
Kan tidak perlu dia berakhir begitu, tidak perlu berakhir dengan peristiwa yang bagi kita manusia awam ini naas, ya, tragedi. Bagi dia sih itu adalah hiburan gitu kan, karena dia melihat bahwa ini juga permainan kamu gitu, permainan kekasihnya juga itu kan. Tapi bagaimana seseorang mampu sampai ke situ, sampai melihat bahwa penderitaan yang, kesengsaraan yang sedemikian rupa itu bisa ditanggulangi, bisa ditanggung gitu. Kita belum apa-apa sudah protes kepada Tuhan. Apa sih dosaku ya Tuhan sehingga hidupku jadi begini gitu. Ya, seprotes kepada Tuhan itu kita. Dan saya juga kan begitu, sama dengan kita semua gitu. Karena kita tidak melihat itu. Bahkan kita selalu menganggap bahwa kita tuh mempunyai hak sedemikian rupa sehingga kita protes. Kalau Al-Halaj tidak, dia enggak mempunyai hak gitu. Aku bersyukur kepadamu bahwa aku menjadi salah satu tajallimu gitu, salah satu manifestasi dari Engkau ya Tuhan. Itu adalah suatu kehormatan yang paling tinggi. Nah, karena itu di dalam madrasah aliran Malamatiyah di Khurasan itu pada saat yang sama itu yang berkembang pemikiran Malamatiyah gitu. Artinya konsep yang mendidik jiwa kita itu menjadi terhina-hina dalam pandangan diri kita sendiri gitu. Makanya ini yang mempraktekkan misalnya termasuk Abu Yazid Al-Bustami misalnya, termasuk Al-Halaj yang mempraktekkan Malamatiyah itu. Jadi tidak peduli dengan penghormatan orang. Dia dicaci maki sedemikian tinggi, dimaki-maki sama orang, dia semakin senang, semakin bahagia. Kenapa? Karena ini mendidik jiwanya itu. Jadi pernah suatu hari Abu Yazid Al-Bustami datang ke Baghdad. Karena ya samalah seperti kita juga barangkali gitu ya. Kalau Kiai Fulan yang terkenal itu mau datang ke kampung kita, ke wilayah kita, itu kan segala persiapan dengan penerimaan yang besar sekali, seremonialnya tinggi sekali. Pada bulan puasa Abu Yazid Al-Bustami datang, sudah disiapkan sedemikian rupa. Itu pada bulan puasa siang hari. Melihat hal seperti itu, Abu Yazid Al-Bustami langsung makan buka puasa di bulan puasa itu. Lantas semua orang berpaling pergi. Karena begitu dia masuk ke kota, melihat kerumunan orang sedemikian rupa, lantas muncul di dalam hatinya betapa bangganya, betapa apanya, betapa dia makan untuk apa? Untuk apa? Inna salati wa nusuki wa saumi, ya. Puasaku hanya kepada Tuhan, tapi ternyata kan puasaku untuk orang-orang ini gitu. Makan aja gak ada gunanya gitu. Lantas ini jadi persoalan lagi belakangan antara hakikat dan syariat, antara ini kan masalah kejujuran orang dengan dirinya gitu loh. Karena mestinya kita ini mestinya tidak ada persoalan, tapi diadakan persoalan itu. Iya, begitu juga Al-Halaj itu tidak menjadi masalah. Orang mau menilai dia kafir, dia lebih senang karena begitu dia dengan begitu, oh itu aku lebih teringat kepada Tuhan. Oleh karena itu dia pernah mengatakan bahwa sholatul arifin adalah kufur. Nah ini kontroversi yang dia bilang. Orang bilang kontroversi itu, padahal nggak kontroversi, memang kenyataannya begitu. Jadi sholatnya orang-orang arif itu adalah sholatnya orang kafir. Bersoal lagi orang itu karena tidak mampu memahami gitu. Kita bersoal karena nggak mampu memahami kan gitu. Kita bersoal karena nggak mampu memahami. Padahal kalau mau dipahami ya iya. Dari segi mana Anda mengatakan Anda arif? Dari segi mana engkau ya hamba yang tidak mengetahui apa-apa, lalu berani-beraninya mengaku bahwa aku mengerti Tuhan, aku mengenal Tuhan. Biarkanlah dia yang mengenal dirinya sendiri, lalu memperjalankan pengenalan itu di dalam diri kita. Oleh karena itu kata mereka, wabihi arafnahu, dengan dia kita mengenalnya, bukan kita mengenalnya, harus dengan dia. Oleh karena itu maka lahir dalam tradisi agama itu Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, atas nama Tuhan, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Artinya kita tuh tidak melakukan sesuatu, kita hanya melakukan atas nama. Kalau itu yang kita sadari, maka kita menjadi mukmin yang bertauhid. Bahkan salat pun kita lakukan itu semestinya tidak menjadi bagian yang hak di dalam diri kita kan. Kalau kita adalah tajalli karena Tuhan suka memuji dirinya. Kata Nabi, anta kama asnaita ala nafsika. Ya Tuhan, aku tidak bisa memuji. Pujian-pujianku itu seperti engkau memuji dirimu sendiri. Dalam
doa Nabi, anta kama la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Aku tidak menghitung-hitung pujianku kepadamu itu berapa, sudah berapa, enggak. Nabi enggak pernah menghitung-hitung ya. Kita yang menghitung, ini sudah berapa ya, sudah sampai di mana ya makam saya tuh, mestinya di sisi Tuhan ya. Gitu, orang sudah mengeluarkan sedemikian rupa. Ya biarlah dia yang menempatkan kita di mana gitu. Lebih baik, itu jauh lebih baik daripada kita menempatkan diri sendiri gitu. Jadi dia yang menempatkan diri kita. Oleh karena itu maka di dalam syahadat tauhid itu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Tuhan menyaksikan atas dirinya akan keesaannya, ya kan? Syahidallahu, Allah bersaksi, annahu, bahwa la ilaha illahu, tiada Tuhan selainnya. Berarti kan dia menyaksikan keesaan dirinya, dan itulah yang kita sebut sebagai kesaksian yang hakiki, sebagai tauhid yang hakiki. Seorang sufi merasakan itu di dalam dirinya ketika Tuhan berkenan. Oleh karena itu kan makan selalu ada dua golongan kan. Ada yang berusaha untuk datang kepada Tuhan dengan kesadaran sendiri, datang sendiri dengan berusaha ya melakukan sholat lah, karena ada tuntunannya kan di dalam hadis qudsi itu kan, aku mencintai hambaku yang lebih banyak melakukan fardu, semakin banyak dia melakukan yang sunnah-sunnah, aku lebih cinta kepadanya, dan kalau aku cinta kepadanya, akulah yang menjadi pendengaran, telinga, dan seterusnya itu. Ada yang dari awal sudah sedemikian tergantung kepada Tuhan, karena menurut yang berpengalaman itu, sekali hembusan cahaya dari Tuhan, seperti cahaya yang sekecil apapun, itu orang bisa melupakan seluruh dunia dengan segala kenikmatan yang ada, katanya begitu. Asyibli itu yang mengatakan, kami berada dalam dunia sekiranya para raja-raja mengetahui atau dapat merasakan, pasti mereka merebutnya dengan pedang. Tetapi syukurlah mereka tidak mengetahui gitu. Jadi kita bisa hidup dengan tenang dalam kenikmatan berhubungan dengan Tuhan itu. Oleh karena itu maka jadi Al-Hallaj tidak mempunyai kepedulian sama sekali itu. Jadi hidup dalam bayang-bayang Tuhan, dan oleh karena itu kita selalu bagi para sufi itu penghargaan yang tinggi, bahwa syabahun, salah satu pengertian tasawuf ya, antakuna syabahan baina yadaillah, bahwa engkau semacam bayangan dalam kesuatan Tuhan. Itulah tasawuf. Jadi apapun yang menimpa, apapun yang terjadi, pokoknya dialah itu. Itu dalam kesadaran. Jadi bukan, saya katakan itu kesadaran yang menguasai jiwa, bukan dalam persepsi rasional. Kalau persepsi rasional itu gampang itu. Gampang, menjarah pun Tuhan bisa melakukan kan itu. Saya menjarah ini karena kehendak Tuhan, itu rasional kita yang rasionalisme kita yang itu kita bikin legitimasi kan, kita jarah, orang jarah. Oh ini karena pemerintahan yang zalim segala macam, lalu dari dulu kami bayar pajak, orang tua kami bayar pajak, lantas tidak ada pelayanan dari pemerintah, kami jarahlah itu kepentingan umum, tidak masalah kan. Rasionalisme kita bisa melakukan itu, legitimasinya ada gitu. Tapi masalah menjarah itu sendiri adalah sesuatu yang murka, itu sesuatu yang tidak benar gitu. Kalau orang kembali ke nuraninya kan gitu. Kata Al-Hallaj, aku tidak bisa dalam hubungannya dengan Tuhan ya, aku tidak bisa tanggung yang tiga ini katanya, kecuali yang tiga ini aku nggak bisa tanggung, yang lain bisa. Yang pertama, bahwa Tuhan menculik aku dari diriku. Ikhtatafani minni wa laysa yarudduni alayya, itu dia menculik aku dari diriku dan dia tidak mengembalikan aku kepada diriku. Jadi kalau kita ini kan mendidik diri kita tuh dari maqam taubat macam-macam. Enggak, kalau Al-Hallaj memang diculik Tuhan gitu. Sini loh. Wastana'tuka binafsi, kata Tuhan kepada Nabi Musa, aku yang menciptakan kamu untukku, gitu. Al-Hallaj begitu. Dan yang kedua adalah bahwa aku tidak mampu memperhatikan hadrat itu. Jadi misalnya aku diculik, lalu aku dibawa kepada suatu tempat, lalu di suatu tempat itu, kalau boleh kita berbicara tentang ruang dan waktu di sini misalnya. Lantas aku tidak mampu berada di dalam dunia yang di mana aku diculik dan di mana aku ditempatkan. Itu yang disebut sebagai al-hirah itu ya. Nanti Al-Junaid yang lebih rinci dan lebih gamblang menjelaskan 3 pokok masalah yang dilalui Al-Hallaj itu, yang sebenarnya
Kalau digabung-gabungkan itu mencerminkan keseluruhan hidup dalam tasawuf. Ada hira, ada bingung. Hira itu bahasa Arab dan arti letterleknya adalah bingung. Lalu yang ketiga adalah aku takut ditinggal. Jadi kalau kita jelaskan yang tiga ini cukup panjang, cuma simpelnya saja bahwa Tuhan yang menculik, yang saya sebut tadi sebagai wahdatul wujud, wahdatul syuhud, bahwa Tuhan yang melaksanakan segalanya ketika menyimak itu ya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran selalu Tuhan yang pertama, fataballahu alaihim liyatubu, taubat. Jadi Allah bertaubat kepada mereka, atas mereka, maka mereka pun melakukan taubat. Maksudnya hamba itu. Jadi Tuhan yang berkenan dulu, baru kita bisa bertaubat. Dengan dalam bentuk apapun itu kita lakukan karena Tuhan yang berkenan. Itu. Maka taballahu alaihim liyatubu. Ketika orang bertanya kepada Rabi'ah, apakah Tuhan mau ngampuni dosa-dosaku jika kalau dia berkenan, engkau akan bertobat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Tuhan reda dulu, nanti bilang, tunggu reda Tuhan dah, baru reda. Itu adalah logikanya para saudara Yusuf. Meyakinkan, terlihat benar, tapi mengandung niat jahat. Jadi seluruhnya Tuhan. Oleh karena itu wahdatul wujud harus ada, wahdatul syuhud harus ada, menjadi platform dari seluruh. Dan hanya kita yang belakangan ini yang mengatur, mereka manda. Jadi tidak ada di dalam bayangan Al-Hallaj ataupun Al-Junaid mengenai bahwa inilah semestinya yang harus dilakukan, tapi mereka akan menjalani saja dan kita yang menilai. Sebagai dalam tasawuf tadi tidak ada perencanaan, rekayasa artinya kalau begini harus begini, kalau begini tidak ada. Kita melihat, kita menjalani, baru kita melihat apa yang telah terjalani. Oh ternyata itu, baru kita berkesimpulan. Jadi tidak ada yang ke depan, biarlah dia yang merencanakan, Tuhan yang merencanakan. Lalu kalau orang terbawa oleh Tuhan, dia tidak akan kembali ke situ. Misalnya ini banyak mengundang pembicaraan juga yang dangkal gitu sebenarnya. Kalau misalnya tahu-tahu seorang Ibrahim ibnu Adham tidak memerlukan lagi tahta itu, dia sebagai pewaris kerajaan, tidak tahu-tahu sudah dalam perasaannya tidak memerlukan itu lagi karena dia telah diculik oleh Tuhan gitu. Tahu-tahu seorang sahabat Junaid misalnya datang, Imam Syekh, semua kekayaan saya serahkan kepada yayasan sosial, mau diapakan kayak saya sudah tidak ada hubungan dengan itu. Orang diculik Tuhan, bagaimana gitu. Walaupun Junaid mengujinya pertama gitu, apa tidak takut Anda kalau jangan sampai di dalam hati Anda itu terbetik sedikit pun, tidak ada, saya sudah terkuasai di sini gitu. Sepertinya keimanannya itu seperti imannya Al-Harisah gitu ya, yang melihat gaib itu secara konkret tapi melalui mata hati gitu. Kemudian yang kedua adalah, dan ini yang menjerumuskan, kalau boleh kita menggunakan menjerumuskan, itu yang menjadi penyebab daripada tragedi itu, bahwa aku tidak mampu berada di dalam hadrat, tidak mampu melihat, mengamati, tidak mampu dalam hadrat itu ya. Hadrat itu artinya kehadiran. Aku tidak mampu menanggung kehadiran dia. Kan ada dua gitu ya. Misalnya Nabi ketemu dengan Tuhan dalam Mi'raj. Kan Nabi kelihatan normal-normal saja kan, sehingga orang percaya bagaimana mungkin mau meninggalkan Mekah, kan Anda di sini kok. Karena mampu menanggung gitu. Pertemuannya dengan Tuhan itu tidak lantas membuat Nabi sempoyongan gitu. Falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa gitu. Ketika Tuhan bertajalli gitu, menampakkan diri ke gunung, gunung itu menjadi hancur dan Musa jatuh pingsan. Bayangin itu. Lalu ada orang yang mampu menanggung pertemuannya dengan Tuhan, itu bagaimana mungkin. Oleh karena itu maka apa yang dia alami, dia bicara, dia apa? Ini Allah itu. Kalau dia mengatakan anal haq, itulah dia. Ulama belakangan berusaha untuk memperbaiki gitu ya, mau menormalisasi nama baik ya, dengan menafsirkan macam itu bukan hal-hal yang mengucapkan langsung, tapi orang mencatatnya dalam bukunya dan atau dalam suratnya sehingga biar dia siapapun yang, kalau saya mau terima aja itu anal haq. Kenapa? Karena memang dia berada dalam situ, dia tidak mampu menanggung. Orang sudah mengaku tidak mampu ya, boleh buat Nabi yang menanggung. Al-Junaid yang mampu menanggung ya, seperti yang dia dijawab
ketika orang bertanya, kan orang zikir ya, lalu kan pada bergerak, pada ikut irama itu ya. Al-Junaid sendiri kan tegar gitu, diam aja. Lalu orang, sepertinya Syekh ini tidak ikut zikir. Lalu dia baca ayat. Ya kalian kan melihat gunung-gunung itu kan diam ya, statis ya. Yang sebenarnya kan bergerak ya dan terbang di angkasa gitu. Sama kayak saya gitu. Ini kan Al-Junaid kan Tuhan memberi kemampuan untuk menanggung gitu gejolak spiritual yang ada di dalam. Ya kalau orang tidak mampu menanggung, apa susahnya? Masa tidak, karena tidak mampu menanggung gejolak jiwanya itu lantas jadi kafir, jadi apa? Kan terlalu simpel alasannya itu. Kalau memang nggak benci dari awal, kalau memang nggak ada niat dari awal, bagaimana caranya supaya yang namanya Al-Hallaj itu terhapus dari dunia gitu. Dan yang ketiga adalah aku takut ditinggal. Jadi sekali ketemu jangan tinggalkan gitulah. Jadi itu yang dia cari. Ini yang menguasai 3 hal yang tidak bisa dia tanggung oleh Al-Hallaj ya. Sehingga bagi orang lain terjerumuslah dia ke dalam tragedi yang kita sebut tragedi, yang sebenarnya dia juga tidak senang. Itu tidak melihatnya sebagai sesuatu yang sesuatu yang dia harus hindari gitu. Oleh karena dia mengatakan Tuhan berkenan berbicara kepada manusia karena perkenannya, karena rasa kasih sayangnya, karena kasih sayangnya kepada Tuhan. Jadi Tuhan bertajalli, Tuhan bisa ditangkap, Tuhan bisa dilihat, atau Tuhan bisa dipersepsikan, itu karena talattuf, karena kasih sayangnya atau rasa simpati Tuhan kepada hamba. Kemudian dia tertutup untuk memberi pendidikan kepada mereka. Ini masih Al-Hallaj mengatakan. Jadi sekiranya dia tidak tajalli, pasti semua orang, semua hamba kafir. Karena keimanan itu adalah salah satu manifestasi daripada tajalli Tuhan. Peliharalah keimanan itu, karena kalau tidak Anda ditinggal oleh Tuhan kan. Gitu. Dan cukup sedih kalau Anda ditinggal. Menurut ukuran imannya Al-Hallaj kan gitu. Tetapi sekiranya dia tidak menutup diri, pasti tertariklah semua orang kepada Tuhan dan tidak perlu ada lagi ibtila, tidak perlu lagi ada uji coba gitu. Jadi itu tidak pernah keadaan antara dua, antara harapan dan kekhawatiran, antara pencapaian sesuatu dengan hilangnya sesuatu. Itu manusia, hamba ini selalu berada di antara. Dan itu salah satu bukti bahwa manusia terutama atau para makhluk itu mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada Tuhan, karena kita selalu berada di antara wujud dan tidak wujud, antara harapan kita dengan kekhawatiran, antara kita bebas free will berkehendak dengan kehendak Tuhan yang menguasai segalanya. Semuanya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak terlalu berbangga jika sukses dan tidak putus asa kalau gagal. Intinya adalah bergantung kepada Dia, supaya kita selalu bergantung kepada Dia. Yang kalau kita simak seluruh ajaran dan ibadah yang diwajibkan kepada kita, tiada lain adalah supaya menanamkan ketergantungan kepada Tuhan. Karena rasa ketergantungan kepada Tuhan inilah yang akan membentuk pribadi, integritas pribadi yang utuh, yang juga disebut sebagai tauhid. Tauhid itu punya Tuhan. Jadi mengintegrasikan seluruh potensi yang ada di dalam diri manusia ini ya, untuk menjadi khalifah Allah, menjadi khalifah Allah di bumi ini. Saya kira cukup. Ajaran Al-Hallaj cukup menarik dan saya memberi waktu untuk bertanya atau kita berdialog. Terserah sampai jam berapa kita bisa selesai. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya ketahui, mohon dijelaskan sedikit, kira-kira pengalaman spiritual apa dari Al-Hallaj yang paling berkesan bagi Al-Hallaj sehingga segala tindakan dan ucapan itu menjadi kontroversial, sekurang-kurangnya kontroversial bagi diri saya yang sangat awam gitu dalam mempelajari tasawuf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya adalah pengalaman spiritual apa yang sangat berkesan dalam diri Al-Hallaj sehingga terjadilah hal seperti itu. Dalam buku ini juga ada itu diceritakan bahwa sangat sensitif itu ya orangnya Al-Hallaj itu. Suatu hari berjalan di antara rumah-rumah
tahu-tahu memandang ke atas, lantas kelihatan perempuan yang cantik di jendela. Dari situ dia sudah tahu kalau dia akan menghadapi berbagai cobaan di dalam hidup ini. Sekali orang sekali orang menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah dosa besar, maka dia sangat sensitif mengontrol diri. Saya kira ini yang jadi sangat terkesan di dalam kehidupan spiritual. Bahwa karena apa? Karena Nabi sendiri kan kita tahu ya, bahwa Nabi itu sudah diampuni segala dosanya kan. Ghufira lahu ma taqaddama min dami ma ta'akhkhar, dalam surah Al-Fath ya. Inna fatahna laka fathan mubina. Nabi sudah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Tapi Nabi melakukan taubat sebanyak 75 kali, dan dalam riwayat lain 100 kali, gitu kan? Ya alladzina tubu ilallahi wa astaghfiruhu fa inni astaghfirullah kulla yaumin khamsan wa sab'ina marra au kama qala. Aku bertobat dan istighfarlah kepada Tuhan kalian, karena saya melakukan istighfar dan taubat itu sebanyak 75 kali atau 100 kali per hari. Untuk apa Nabi melakukan taubat istighfar itu? Kan padahal dosa-dosanya sudah diampuni. Itu karena Nabi, karena dosa-dosa itu ndak sebenarnya ndak seperti yang tercatat gitu di dalam ini yang di dalam syariah itu kan untuk latihan kita supaya kita mengenal ada namanya dosa. Bagaimana menekankan perasaan dosa itu, beban dosa itu dalam diri kita itu. Ya. Bahwa dalam transformasi spiritual yang dialami oleh seseorang ketika masuk dalam siklus maqamat dan al-ahwal itu adalah bahwa ketika kita mencapai suatu maqam, itu pasti terlihat bahwa inilah dia yang aku cari. Aku berada di tempat yang aku cari gitu. Dan di situ kan ada rasa kepuasan diri. Dan inilah kesempurnaan, apalagi kan menyangkut dengan yang maha sempurna. Lantas seakan-akan kita ingin mengatakan bahwa Tuhan itu cuma segitu. Kiranya cuma segitu Tuhan itu ya. Maka Tuhan memperlihatkan, yang kamu merasakan itu kan terlalu kecil bagi saya mah gitu. Lalu kita melihat sesuatu yang lebih besar, maka kita istighfar karena kita menganggap Tuhan itu terlalu kecil ya. Padahal di saat mana, di saat kita melihat Tuhan itu sedemikian maha besar, atau Tuhan memperlihatkan kepada kita, karena terjadi dialog seperti itu. Alah, kiranya cuma segitu gitu. Kan sama ada orang yang dalam pengalaman cinta misalnya kan gitu. Yang pertama-tama kan ngejar-ngejar dulu, ya kan. Setelah dapat, cuma segitu rupanya gitu ya. Nah, Tuhan tidak begitu. Tuhan kalau mengatakan Allah, Tuhan cuma segitu, dia bilang yang saya kasih itu kan sedikit sekali memang. Lalu kita, nah itulah terjadi transformasi spiritual. Maka kalau Nabi saja melakukan yang istighfar itu 75 kali, katakan berarti kan Nabi 75 kali mengalami transformasi spiritual dalam setiap hari ya. Dan seperti kata Al-Halas, kalau dia telah menculik, dia tidak mengembalikan. Berarti kan transformasi spiritual Nabi meningkat sedemikian rupa. Bayangin 75 kali sehari dalam 40 tahun atau dalam berapa tahun gitu ya. Lalu oleh karena itu kita mengatakan hasanatul abrad sayyiatul muqarrabin gitu. Yang dianggap kita terbaik bagi orang yang kita katakan orang-orang baik ini ya. Itu sayyiatul muqarrabin, dosa bagi orang-orang yang didekatkan kepada Tuhan itu. Dosa. Kenapa? Karena satu kelalaian itu adalah dosa. Bayangkan kalau dosa itu tertuju kepada dosa yang syariah ya. Yang dosa dalam jiwa, dalam hati aja yang malaikat tidak catat, itu sudah mengatakan demikian ya dalam syariatnya. Siapa yang berniat jahat, kalau belum dilaksanakan malah diberi pahala kan. Jadi berniat jahatlah dulu tapi tidak melaksanakan dapat pahala gitu. Kalau berniat baik sudah diberi pahala, kalau dilaksanakan diberi 2 kali lipat kan gitu. Bagi al-muqarrabin ya, munculnya niat jahat itu sendiri adalah dosa besar. Lihatlah Nabi Yusuf gitu lihatlah Nabi Yusuf yang jujur kepada dirinya. Aku tidak tergoda, mesti aku tergoda dong. Kecenderungan kepada perempuan itu ada di dalam diriku kok gitu. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihina, kalau bukan engkau yang mengalihkan aku dari godaan mereka, niscaya aku cenderung kepadanya. Wa aku minal jahilin, dan kalau aku melakukan itu aku adalah orang-orang jahil. Aku tidak akan pernah menjadi orang-orang arif, orang yang mengenalmu atau orang yang dekat kepadamu
karena terbawa ke situ. Orang kecenderungan itu saja, yang namanya al-muqarrabin, yang namanya orang-orang yang dekat kepada Tuhan itu saja menjadi gangguan di dalam jiwa. Bagaimana kalau matanya tertuju kepada seorang perempuan yang cantik seperti yang dialami oleh Al-Hallaj, lantas itu yang membuatnya dia panik seperti yang kita lihat gitu kan. Bagaimanalah Tuhan ini kepada saya nanti, gimana dong, saya kok tidak bisa. Itulah dia orang-orang yang bagi kita seperti panik, tapi orang bagi Al-Hallaj mah, Tuhan jangan serahkan diriku kepada diriku. Ada doa Nabi kan itu, la takilni ila nafsi ikla'ni kala atal walid gitu. Tuhan jangan serahkan aku kepada diriku, genggamlah aku, ya, gendonglah aku seperti mana bayi-bayi itu digendong. Subhanallah, Nabi luar biasa kan? Dan itu yang kita usahakan, yang itu kita rasakan itu. Seorang Al-Hallaj itu yang dirasakan. Biarlah Ibnu Mansur kayak namanya, Al-Husain kayak namanya, ya, Hasan kayak namanya, atau tidak pernah ada, tapi cerita itu ada, itu yang penting ya. Itu yang saya sebut tadi sebagai simbol dari konkretnya hubungan hamba dengan Tuhan. Iya, jangan lantas kita hidup dalam materialisme lah. Mengkosong, ngapain orang mau mencintai Tuhan macam. Bukan hanya sekedar orang-orang itu, tapi orang-orang yang menganggap dirinya sebagai ahli syariah, yang mempertentangkan ada syariah, ada hakikat, ada apa ya. Orang-orang itu materialisme juga kan. Kalau mengingkari adanya hubungan yang bisa intim seseorang hamba dengan kepada Tuhan, yang membuat dia panik gitu. Al-Hallaj itu panik karena dia diculik, lantas dia melanggar sesuatu yang itu, lantas dia panik. Dan karena dia panik itu karena takut ditinggal Tuhan. Karena dia takut ditinggal Tuhan, maka dia terlalu mengejarnya gitu, mengejar Tuhan kemana pergi gitu. Bahkan dia nggak berani tidur, jangan-jangan Tuhan meninggalkan aku dalam keadaan tidur. Jadi kecurigaannya kepada Tuhan sedemikian rupa. Lantas ya sudah, saya nggak peduli mau kalian mau pukul saya, mau apa, saya nggak peduli. Itu Tuhan yang saya kejar gitu. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Itu doa Nabi Musa kepada Tuhan. Aku mengejarmu ya Tuhan untuk engkau ridha gitu loh. Aku mengejarmu ya Tuhan gitu. Wa ajiltu ilaika rabbi. Itu dalam Al-Qur'an. Aku mengejarmu ya Tuhan agar engkau ridha, karena memang hanya ridha Tuhan yang kita ingin sebenarnya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi gitu. Tuhanku, engkaulah yang menjadi tujuanku, dan ridhamu lah yang menjadi tuntunatanku gitu. Dan itu pun yang dilakukan oleh Nabi kan. Beliau ke Taif dengan harapan apa? Lantas dilempari, diapain ya. Nabi sedemikian sedih pulang dari Taif itu ya. Tetapi dia mengajukan suatu, bukan protes gitu ya, tapi bisikan kepada Tuhan dalam suatu ungkapan yang barangkali ungkapan yang terbaik yang pernah diucapkan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Saya tidak hafal persis itu, tapi intinya mengatakan, Tuhan, aku tidak peduli kepada siapa aku hadapkan aku, kepada lawanku yang akan membunuhku, kepada siapa yang akan menyiksaku, kepada siapa, semua itu aku tidak peduli ya Tuhan. Al-muhim, yang penting adalah engkau ridho saja gitu. Jadi tidak peduli mau apa, yang penting ridho itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Jadi itu yang pengalaman Al-Hallaj, salah satu barangkali pengalaman Al-Hallaj itu. Kalau kita membaca Al-Hallaj secara keseluruhan, tidak akan pernah muncul pertanyaan apakah Al-Hallaj ini melanggar syariah apa tidak melanggar syariah, apa ada hubungan hakikat dengan syariah, tidak pernah. Kalau kita membaca secara keseluruhan, dia bisa sholat satu malam tamat Quran kok. Durhakalah orang kualat saya kira ke Al-Hallaj kalau mau menuduh. Walaupun begitu dari awal sudah memperhitungkan dia, siapa yang menilai aku kafir, aku menilainya lebih baik. Aku lebih mencintai orang yang menuduhku kafir daripada mengakui aku sebagai wali. Bagaimana sih mau diapakan Al-Hallaj itu ya. Jadi jangan, lebih baik saya katakan, lebih baik kita terima tasawuf secara keseluruhan dan kita tolak secara keseluruhan. Tidak ada kompromi itu antara ada tasawuf yang ditolak, ada tasawuf yang diterima. Tidak usah dipilah-pilah. Terimalah tasawuf secara keseluruhan atau tolaklah tasawuf secara keseluruhan, supaya kita serius melakukannya gitu. Jangan tanggung-tanggung gitu. Seperti Al-Hallaj lah gitu. Tanggung-tanggung mengejar Tuhan, tidak tanggung-tanggung gitu. Saya kira gitu. Jadi itu alasan kesan yang paling baik. Silakan, maaf tadi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu 1,5 jam mungkin kita berubah perspektif ya Pak ya. Saya tertarik sekali ketika Bapak membuka
kuliah ini tadi dengan suatu statement yang agak mengagetkan saya juga, dengan mengatakan siapa bilang Al-Halaj itu tidak konsisten atau kafir ataupun apa, dibandingkan tadi dengan Al-Ghazali. Mungkin kita selama ini membaca-baca buku Al-Ghazali, tadi saya kepengen nanya langsung, tapi ya karena memang formatnya tidak bisa ditanya langsung, saya catat aja, saya orangnya lupaan. Jadi saya ingin menanyakan maksud Bapak itu, ya saya bisa mengerti sedikit mungkin maksud Bapak Al-Halaj itu lebih konsisten dibandingkan dengan Al-Ghazali yang kita selama membaca teori-teorinya dan kita belajar itu satu. Dan yang kedua itu mungkin pertanyaan saya nanti saya dibalik lagi, karena Al-Adawiyah mengatakan kita jangan tanya kalau kita taubat kita diterima, tidak, tapi dibalik. Apakah mungkin saya bertanya seperti ini, apakah kita harus berbuat sesuatu untuk dipanggil atau diculik oleh Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena saya memang bergelut betul di dalam perdebatan intelektual modern tentang tasawuf. Menurut penghayatan saya itu, kita tidak berbeda pendapat jika kita mengerti. Saya akan menulis Al-Junaid di disertasi. Saya akan menjadi bahan tertawaan para kaum intelektual kalau saya mengatakan saya tidak bisa nulis itu. Saya tidak bisa nulis tentang Al-Junaid kalau bukan dia yang semacam dikte kayak apa, inspirasi kayak apa kayak itu, tapi dia hadir dalam dialog itu. Maksud saya ingin mengatakan bahwa ketika kita membaca pernyataan-pernyataan para sufi itu perlu semacam bantuan spiritual, perlu semacam pencerahan untuk bisa mengerti hakikat di balik yang tertulis, supaya kita mengerti, ya. Misalnya kalau kita menganalisis anal haqq gitu, akulah yang maha benar, kalau itu yang dianalisis kan sampai kepada filsafat Hegel pun bisa. Dialektika Hegel bisa masuk anal haqq itu. Karena kita tidak masuk ke dalam spirit daripada ungkapan itu sendiri. Itu kondisi intelektual kita, sehingga macam-macam yang kita lakukan karena ada asumsi tasawuf yang ditolak, tasawuf yang diterima, maka muncul tasawuf falsafi, tasawuf sunni. Yang saya lihat kan tidak ada itu tasawuf falsafi itu yang mana? Yang katanya mengatakan yang wahdatul wujud, yang wahdatul syuhud. Lah, pengalaman itu nggak bisa ada tanpa wahdatul wujud. Sunni itu tidak akan mungkin ada kalau bukan yang kita sebut sebagai amalia, sebagai yang digambarkan di dalam Ihya Ulumuddin, ya, yang tasawuf amalia. Yang amalia itu nggak ada tanpa ini, tanpa paradigma itu. Harus ada paradigma kesatuan tujuan, baru bisa amali, ya, gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Al-Ghazali, ya, saya mengatakan justru Al-Ghazali itu telah diberi oleh Tuhan nikmat atau kemampuan meyakinkan orang lain. Hanya kemampuan untuk meyakinkan orang lain, lantas dia menjadi tokoh dan hujatul Islam. Yang kalau saya nilai, kalau boleh saya nilai, saya mudah-mudahan tidak takabur kepada Al-Ghazali gitu ya. Saya enggak sebagai ulama yang subversif. Ya, subversif artinya musyagib dalam bahasa Arab. Nggak tahu, saya jangan makna politiknya saja, tapi ada makna sosial, ada makna intelektual ya di dalam kata-kata subversif. Itu artinya apa? Kalau berbicara dengan ulama kalam, di debatnya ulama kalam itu sampai habis-habisan kan? Tapi dia belakangan sendiri mengatakan ilmu kalam itu nonsens. Jadi menggunakan skill teologi ya untuk mendebat para teologian, dan dia jago di situ. Belakangan dia bilang teologi itu nggak benar. Jadi seakan-akan menggunakan tangga, ketika nyampe di atas dia buang tangga itu. Seakan-akan kita mengatakan untuk tidak membuat pesawat terbang, karena setelah kita sampai di tempat tujuan, setelah kita menggunakan pesawat terbang, kita mengatakan pesawat terbang itu nggak penting. Padahal kita nggak sampai ke tujuan itu kalau bukan pakai pesawat terbang, gitu loh. Nggak konsisten Al-Ghazali itu, saya nilai. Baik dalam perdebatannya pun dengan filsafat, dengan Ibnu Sina pun tidak konsisten. Karena dia berdebat untuk mencari kemenangan, gitu, popularitas, gitu. Dan dia dapatkan itu. Dan dia tersiksa sendiri kan, seperti yang dia tulis. Dalam Al-Munqiz Minad Dhalal kan tersiksa sendiri dengan bahwa berdebat di mana-mana, ya, untuk menyatakan bahwa akulah yang menang, akulah yang jago, akulah yang macam-macam. Itu
pada dirinya sendiri akan menjadi tekanan di dalam dirinya sendiri, sehingga dia terdorong untuk masuk dalam dunia yang dimana penuh kedamaian itu. Masuklah dia dalam dunia tasawuf. Akhirnya masuk ke dalam dunia tasawuf baru bisa menemukan kedamaian itu, dan dia menulis apa yang dia alami, dan dia bisa memberi makna yang lebih dalam sedikit kepada kajian syariah. Ya, karena Ihya Ulumuddin itu adalah ilmu fikih yang diisi dengan visi-visi filosofis.